Jadi kalau Anda, siapa namanya? Audi Martin sore-sore sedang duduk baca koran, minum kopi sambil menikmati pisang goreng. Tiba-tiba ada seekor kambing yang lewat. Perasaan Martin kira-kira gimana? Biasa saja, biasa saja. Tapi kalau Nikita Mirzani lewat, dua minggu Martin nggak bisa tidur. Itu cirinya Martin normal. Kalau Nikita Mirzani atau Nikita Willy lewat, Martin tidak punya perasaan apa-apa, itu harus dipertanyakan apakah Martin ini laki-laki sejati atau bukan, ya. Yang kedua, yang menjadi perhiasan dunia yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 adalah walanin, anak. Jadi kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran anak akan terasa sepi. Jadi tangisan anak, celotehan anak, gurauan anak, ketika mereka berlari-lari, ketika mereka makan, ketika mereka tidur, itu menjadi perhiasan di dalam keluarga. Oleh karena itu bisa kita pahami kalau banyak orang tua yang berdoa sekuat tenaga, bertanya ke sana, bertanya ke sini, sudah melakukan terapi ini, karena belum mendapatkan putra, itu kita pahami. Karena di dalam hatinya dia merindukan kehadiran seorang anak. Saya ulang sekali lagi, posisi anak dalam kaitannya dengan orang tua yang pertama adalah sebagai perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Untuk menambah keindahan. Yang kedua, calon bapak-bapak dan ibu-ibu, amin ya. Amin. Insya Allah bagus semuanya. Amin. Karena saya mendengar tadi malam ada yang mengatakan mahasiswa Unisba adalah dambaan mertua. Amin. Posisi yang kedua, Amin. anak dalam hubungannya dengan orang tua adalah sebagai peneguh. Apa? Peneguh. Kalau laki-laki sendirian, betapapun kuatnya, sebetulnya dia sangat rentan. Kalau seorang perempuan, betapapun kuatnya dia, kalau sendirian dia rentan. Setelah mendapatkan kehadiran anak, Allah akan semakin memperteguh kita. Dalam Al-Quran disebutkan, wa amdadnakum bil amwali wal aulad. Kami perteguh kalian dengan harta dan anak-anak. Jadi kalau kita masih bujangan, masih sendirian kayak begini, ketika mau bekerja, kalau sudah bekerja, itu tidak jarang ditimpa perasaan malas. Karena apa? Karena seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi setelah kehadiran anak, ya, setelah kita punya tanggungan, setelah kita punya kewajiban, ketika kita dilanda malas, maka Allah memperteguhkan kita untuk bekerja lebih keras. Jadi, saya ulang sekali lagi, posisi anak yang kedua adalah untuk memperteguh kita dalam berkarir, dalam berkarya, dalam bekerja, dalam menciptakan kreativitas yang bermanfaat untuk manusia. Itulah posisi anak yang positif yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi ada tetapinya. Seperti kata peribahasa, jangan kau petik bunga mawar kalau tak mau tertusuk durinya. Di mana ada yang positif, di situ ada yang negatif. Di mana ada posisi anak yang menguatkan orang tua, di situ juga ada potensi anak yang akan merusak orang tua. Inilah yang harus dicatat. Yang pertama,
Atau yang ketiga? Ya. Kalau dilihat dari sistematikanya, posisi anak itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu ada dua, sebagai perhiasan dan sebagai peneguh. Ya. Yang negatif, yang pertama, yang negatif itu anak itu sebagai fitnah. Sebagai apa? Fitnah. Fitnah. Hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu merupakan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah ujian. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Itu mah namanya juga ujian. Ada bapak yang mendapatkan anak, ada ibu yang mendapatkan anak. Karena dia lolos ujiannya, maka anaknya membantu dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang tua yang mendapatkan anak tapi tidak selamat orang tua tersebut dalam menghadapi anak. Bukan anak tersebut membawa ke surga, tapi membawa ke neraka. Jadi hati-hati. Punya anak ada resikonya, tidak punya anak ada resikonya. Karena hidup ini katanya tidak terlepas dari resiko. Ya, kalau kita jadi pohon yang tinggi, resikonya apa? Ditiup angin. Ya. Tapi kalau tidak mau jadi pohon yang tinggi, mau jadi rumput yang rendah, apa resikonya? Diinjak. Semuanya ada resiko. Anda nanti melamar perempuan, ditolak, resiko bukan? Resiko. Diterima, resiko bukan? Resiko juga. Ya. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang tidak ada resikonya. Jadi sopir angkot ada resikonya enggak? Ada. Apa resikonya? Dimaki. Mobil ditilang, dipegang. Saya tidak mau jadi sopir angkot, maunya jadi pilot. Ada resikonya enggak? Ada. Ya. Resikonya apa? Mesin mati. Kalau sopir angkot gampang kan? Motor angkot mogok udah ke pinggir beres. Kapal, mobil, mesin mati, resiko. Semuanya juga ada resiko. Hidup sendirian ada resikonya enggak? Resiko. Apalagi musim hujan begini, ya. Hidupnya itu very high risk, ya. Resiko yang sangat tinggi. Anda punya istri ada resikonya enggak? Oleh karena itu kata Profesor Buya Hamka, tolong perhatikan, catat ini. Perjalanan hidup manusia seperti meniti anak tangga. Do you know anak tangga? Ketika meniti anak tangga, ada saatnya ketika salah satu kaki kita menginjak anak tangga dan kaki yang lain melayang-layang di udara, mungkin terpleset atau jatuh. Itulah resiko. Tapi kalau kita tidak mau menanggung resiko, kita tak akan pernah beranjak dari anak tangga terbawah. Tidak menjadi sarjana, ada resikonya enggak? Jadi sarjana? Ada. Punya anak, ada resikonya enggak? Tidak punya anak? Ada resikonya. Allah. Hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya resiko. Yang kedua, yang diwanti-wanti di dalam Al-Quran berkaitan dengan anak. Kalau yang pertama itu tadi sebagai apa? Fitnah. Yang kedua
perusak. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, perhatikan bahwa anakmu dan hartamu jangan sampai memalingkanmu dari zikir kepada Allah. Kalau kita punya harta, watak dari harta itu adalah menarik kita, dan itu wajar itu. Jadi kalau Anda punya mobil baru, bisa-bisa 3 minggu tidak tidur gitu. Ada kotak-kotak sedikit bangun, begitu ya. Ada anak yang menempelkan tangannya di kap mobil, darah Anda langsung naik. Itulah watak harta. Begitu juga kalau kita punya anak. Tidak jarang orang tua terlalu mencintai anaknya sehingga apapun yang diminta oleh anaknya diberikan oleh orang tua. Akibatnya orang tua terlalu mencintai anak dan lupa berzikir kepada Allah. Makanya kata Al-Quran tadi, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anakmu menyebabkan kamu memalingkanmu dari zikir kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita punya harta, kalau kita punya anak, segera sadari bahwa harta dan anak itu tak lebih dari titipan dari Allah kepada kita yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, posisi anak terhadap orang tua itu, ini yang paling gawat, sebagai musuh. Waktu kecil, anak kita itu ditimang-timang, disayang-sayang, betul tidak? Betul. Mungkin orang tua sering kali Anda lihat ya, di kota ataupun di perkampungan, kalau sayang kepada anaknya itu dinyanyikan lagu leng-leng bung beda gede beda jangkung beda sekolah ke Bandung ke Universitas Islam Bandung. Orang tua mana yang tidak bangga dengan anaknya? Anak sejelek apapun di hadapan orang tuanya tetap si raja, si nena, si manis, si cantik, walaupun lewatannya. Anda pernah lihat induk monyet sedang menimang-nimang anaknya, anak monyet? Kata induk monyet, anak monyet itu bukan monyet, tapi rusa. Sampai dalam bahasa Arab ada istilah al-qard inda ummihi ghazal. Anak monyet itu menurut ibunya adalah rusa karena cantik. Nah, waktu kecil anak itu ditimang-timang, dinengeng-nengkung dan seterusnya. Tapi hati-hati di akhirat jangan sampai anak itu menjadi musuh. Allah mengingatkan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anakmu nanti pada hari kiamat bisa menjadi musuh bagimu. Jadi kalau kita sudah punya anak, nanti apapun yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap anak. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan ke surga sendirian, tidak. Kalau kita hanya memikirkan kita ke surga sendirian, anak kita ternyata ke neraka, bisa jadi anak kita menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita, menjelaskan kepada kita, ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh para orang tua kepada anaknya supaya anaknya tidak menjadi musuh dan tidak menjadi fitnah. Yang pertama, tolong dicatat ini untuk saudara bapak dan saudara ibu ya.
Yang pertama, kalau diperhatikan, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismuhu. Hak anak atas orang tuanya yang pertama adalah memperbagus namanya. Jadi anak kita harus diberi nama yang bagus, sebab nama adalah doa dan harapan. Doa adalah harapan. Jangan diberi nama yang terasa enak dan berasal dari Al-Quran, padahal artinya buruk. Jangan sekali-kali. Saya mungkin tidak usah menyebutkan namanya di sini. Nanti waktu off-air bisa dijelaskan barangkali ya. Jadi nama anak itu jangan sekedar enak didengar, tapi maknanya juga harus positif. Ayyasuna is. Yang kedua, tolong perhatikan. Yang kedua, hak anak atas orang tua adalah wa ayyu'allimahul kitab. Anak itu berhak untuk diajari membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Unisba merasa berkewajiban untuk memberikan bekal kepada para calon sarjana, termasuk Anda semua. Jangan sampai Anda mau menikah tapi bacaan Al-Quran Anda masih di bawah sekelas Iqra. Ya, jangan. Dulu orang tua kita kalau besok mau menikahkan putranya atau putrinya, maka hari ini diselenggarakan namanya upacara khataman. Ustadz dipanggil, tetangga dipanggil, teman-teman dipanggil. Apa yang dilakukan? Di situ dilaksanakan khataman Al-Quran untuk menguji, untuk menunjukkan bahwa calon mempelai ini bisa baca Al-Quran. Jangan sampai Anda mau menikah karena Anda belum siap dengan keterampilan membaca Al-Quran. Anda punya pikiran bahwa membaca Al-Quran biarlah itu dititipkan kepada Pak Ustadz saja. Jangan sampai. Sebab nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan Ustadz, tapi orang tuanya. Oleh karena itu, tadi saya diberi kesan oleh panitia supaya keterampilan baca Al-Quran yang telah Anda peroleh di pesantren Ciburial ini jangan sampai berhenti. Pulang ke kosan, pulang ke kampung halaman, baca Al-Quran harus tiap malam. Jangan sampai besok mau menikah, bacaan Al-Quran Anda masih gak gitu. Oleh karena itu saya turut menyesalkan sekarang ini budaya semacam itu sudah dihilangkan. Budaya khataman sebelum menikah itu sekarang ini banyak dilewat. Yang lebih banyak sekarang ini adalah upacara yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ada siraman. Kenapa harus ada siraman? Memangnya sebelumnya pengantin tidak pernah mandi, begitu ya? Mandi janabah. Akadnya belum, janabahnya sudah ya. Ini warisan orang tua kita dulu yang baik-baik, kenapa ditinggalkan? Harus kita hidupkan kembali. Ya, Profesor Miftah Khalid itu termasuk yang menyesalkan kenapa budaya seperti itu sekarang ini sudah ditinggalkan. Budaya seperti itu seharusnya dilestarikan supaya apa? Supaya calon mempelai baik pria maupun wanita tidak berani mengucapkan akad nikah kalau keterampilan bacaan Al-Qur'annya belum lancar. Kenapa? Karena keterampilan itu harus diwariskan kepada putra putrinya. Yang berikutnya di dalam Al-Quran disebutkan, tolong perhatikan, yang menjadi hak anak atas orang tuanya adalah anak kita disuruh sholat. Dalam hadis ini ya, muru auladakum bis sholat, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat. Jangan sampai
orang tuanya main, anaknya juga main, orang tuanya tidak mengingatkan anaknya sholat, sehingga anak besar bukan dengan kasih sayang dari orang tuanya, tapi besar dengan permainannya sendiri, dengan game, dengan PS, begitu ya. Oleh karena itu kita di sini sholat sampai di absen segala macam bukan apa-apa, supaya sholat mendarah daging di dalam diri kita. Kalau adzan belum berkumandang dan kita belum pergi untuk melaksanakan sholat mengambil wudhu, hati kita harus merasa tidak nyaman. Itu intinya, itu intinya. Jangan sampai adzan-adzan, game-game, anak-anak kita tidak ada yang memperhatikan. Berikutnya, hak anak atas orang tuanya adalah diberi nafkah. Al-Quran mengatakan, wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Pakaian dan makanan untuk anak-anak itu adalah tanggung jawab para orang tua. Oleh karena itu salah satu agenda kita setelah bekerja nanti adalah memberikan nafkah yang layak untuk anak-anak kita, supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang beriman, yang kreatif, yang sehat, dan seterusnya. Sekarang ini seringkali diberitakan ada anak yang menderita gizi buruk, sampai didatangi oleh menteri, ternyata ibunya rambutnya dicat, saudara-saudara. Ini apa artinya? Banyak sekali di antara orang tua yang lebih mementingkan keindahan rambutnya daripada kesehatan dan gizi anaknya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu orang tua yang sudah melanggar hak anak-anaknya. Yang terakhir, hak anak atas orang tuanya adalah wa ayyuzawwijahu idza adrofa, dinikahkan apabila sudah ada jodohnya. Jadi nanti kalau anak Anda sudah dewasa, sudah punya calon, sudah siap untuk menikah, jangan sampai Anda lari dari tanggung jawab. Menikahkan anak adalah kewajiban orang tua dan menjadi hak anak. Demikian barangkali ceramah singkat pada maghrib ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi sarjana-sarjana yang siap menghadapi kehidupan rumah tangga, siap menghadapi anak sebagai fitnah, siap menghadapi anak sebagai musuh, siap menghadapi anak sebagai musuh, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berita orang tua yang bisa membimbing putra-putrinya ke surga. Amin.